Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas PBO. Sebelum perkenalkan, saya Bintang Ivan Holida dengan NIM akhir 369 dan ada teman Saya 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 Rifa Devrianto dengan NIM 3050. selanjutnya. Saya Nafisa Turisa Sabila dan NIM 3014. Oke, baik. Jadi saya akan mengerjakan nomor satu dan Rifat mengerjakan nomor dua dan Nafisa mengerjakan nomor tiga. Nah, yang nomor satu itu online shop. Yang pertama terdapat produk dengan berbagai kategori. Nah, selanjutnya informasi dasar tentang produk meliputi nama dan harga. Selanjutnya ketiga, terdapat kategori barang elektronik. Berat barang elektronik mempengaruhi ongkos kirim. Yang keempat, terdapat kategori baju dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai X rupiah. Yang kelima, terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap senilai Y rupiah. Nah, selanjutnya terakhir, terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk dan mampu menghitung total harga dari item-item di dalam keranjang. Eh, kita diminta untuk membuat sistem online shop yang memiliki beberapa kategori produk, yaitu elektronik, baju, dan buku. Nah, setiap kategori produk memiliki aturan perhitungan ongkos kirim yang berbeda. Selain itu, terdapat keranjang belanja yang dapat menyimpan produk dan menghitung total harga belanja. Nah, sehingga implementasi seperti program berikut. Bisa ditunjukin programnya. Nah, oke. Itu program nomor satu. Yang pertama, kita membuat kelas induk bernama produk. Nah, yang merupakan kelas produk ini yang merupakan kelas abstrak. Nah, kelas ini memiliki properti nama dan harga yang digunakan untuk menyimpan nama produk dan harganya. Nah, properti nama dan harga menggunakan getter dan setter otomatis sehingga nilai bisa diambil melalui get dan diubah melalui get set dengan mudah. Nah, kita juga membuat konstruktor untuk eh, menginisia, menginisialisasikan nama dan harga saat objek dibuat. Nah, karena ini adalah kelas abstrak, kita tidak bisa membuat objek dari kelas produk secara langsung. Kita harus membuat subkelasnya dulu yang mengimplementasikan metode hitung ongkos kirim. Nah, seperti yang ada di program. Nah, kelas elektronik adalah subkelas dari produknya. Nah, kelas ini menambahkan properti berat yang digunakan untuk menentukan ongkos kirim berdasarkan berat barang. Nah, konstruktor pada kelas elektronik ini menggunakan base nama dan harga yang merupakan konstruktor eh, eh yang berarti konstruktor ini itu memanggil konstruktor kelas induk produk untuk mengatur nama dan harga produk. Nah, metode hitung ongkos kirim ini mengembalikan biaya pengiriman berdasarkan berat barang. Nah, berat dikali 5.000. Kelas baju adalah subkelas dari produk tetapi tidak memiliki properti tambahan. Ongkos kirimnya adalah nilai tetap, yaitu Rp10.000. Nah, variabel ongkos kirim tetap adalah konstan atau const yang berarti nilainya tidak bisa diubah. Kelas buku mirip dengan baju, tetapi ongkos kirim tetapnya itu Rp5.000. Nah, kelas keranjang belanja digunakan untuk menyimpan daftar produk yang ditambahkan oleh pengguna. Nah, daftar produk adalah eh, array yang menyimpan produk dalam keranjang. Nah, variabel jumlah produk digunakan untuk melacak jumlah produk yang telah ditambahkan. Nah, metode tambah produk ini menambahkan produk ke dalam array jika masih ada slot kosong. Metode
Metode tampilkan daftar produk ini digunakan untuk mencetak semua produk yang ada di keranjang beserta harga dan ongkos kirimnya. Nah, metode ini menghitung total harga produk dan total ongkos kirim, kemudian menampilkan isinya. Nah, kelas produk adalah titik awal eksekusi program. Coba dirun, bisa? Bis? Oke. Nah, program ini membuat keranjang belanja dan menambahkan 3 produk, yaitu laptop, kaos polos, dan buku. Nah, lalu menampilkan daftar produk beserta total harga dan ongkos kirimnya. Oke, selanjutnya bisa dilihat ya dari outputnya. Bisa dilanjut oleh Rifat nomor 2. Eh, Baik, saya akan lanjutkan ke studi kasus yang nomor 2. Bisa diperlihatkan dulu soalnya. Nah, untuk studi kasus nomor 2 ini kan sistem perbankan, di mana sistem bank mencatat daftar rekening yang dimiliki nasabahnya, lalu rekening dapat berupa rekening tabungan dan rekening giro. Rekening dapat dikenai penarikan dan penyetoran serta cek saldo. Rekening tabungan dapat memiliki bunga yang dimasukkan ke rekening tiap awal bulan. Dan rekening giro dapat melayani penarikan melebihi saldo tersedia dengan batas tertentu. Nah, berarti dari studi kasus sistem perbankan ini kita berfokus pada sistem bank yang mencatat daftar rekening yang dimiliki oleh nasabah. Dalam sistem ini terdapat dua jenis rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening giro. Nah, ini kita coba pakai keduanya ya. Setiap rekening ini dapat melakukan transaksi seperti penyetoran, lalu penarikan dan pengecekan saldo. Rekening tabungan memiliki fitur tambahan berupa bunga yang dimasukkan ke rekening tiap awal bulan. Lalu rekening giro ini memungkinkan penarikan melebihi batas saldo yang tersedia. Nah, untuk mengimplementasikan ini dalam program, kita mulai dengan membuat kelas abstraknya terlebih dahulu. Bisa diperlihatkan programnya. Bisa di komen dulu yang nomor 1, nomor 2 dihidupkan. Ya, oke. Baik, dilanjutkan. Eh untuk implementasinya, yang pertama itu kita membuat kelas abstrak bernama rekening. Kelas ini mempresentasikan rekening bank secara umum dan memiliki atribut pemilik yang menyimpan nama pemilik rekening serta saldo untuk menyimpan jumlah saldo saat ini. Atribut saldo ini dibuat protected agar hanya agar hanya dapat diubah oleh kelas turunannya saja. Nah, konstruktor dalam rekening kelas ini menerima menerima dua parameter, yaitu string pemilik dan double saldo awal. Lalu pemilik sama dengan pemilik ini mengatur properti pemilik dengan nilai yang diberikan saat pembuatan objek. Untuk saldo sama dengan saldo awal ini mengatur saldo rekening berdasarkan nilai yang diberikan saat pembuatan objek. Lalu
Untuk metode abstract void tarik saldo ini metode yang bersifat abstrak sehingga harus diimplementasikan di kelas turunannya. Nah, ini digunakan untuk penarikan saldo di kelas selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini di selanjutnya ini di kelas rekening tabungan ini merupakan anak atau subkelas dari kelas rekening. Bisa dilihat di sini kita menginheritance dari kelas rekening tabungan yang merupakan turunan dari kelas rekening. Nah, kelas ini bunga sebesar 2% dari saldo yang ada di setiap awal bulan. Nah, metode tarik saldo double jumlah ini dalam kelas ini mengatur agar saldo hanya bisa ditarik jika mencukupi. Jika saldo tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa saldo tidak cukup. Nah, selain itu terdapat metode tambah bunga. Metode tambah bunga yang menambahkan bunga saldo berdasarkan presentasi yang telah ditentukan. Nah, lalu kelas berikutnya yaitu kelas rekening zero, ya, rekening. Nah, ini kelas rekening zero yang merupakan turunan juga dari kelas rekening. Nah, rekening zero ini memiliki fitur tambahan berupa limit penarikan. Limit penarikannya yang mungkin saldo menjadi negatif sampai batas tertentu. Konstruktor kelas ini menerima tambahan parameter limit untuk menyimpan nilai limit penarikan. Metode tarik saldo yang berisi parameter double jumlah ini akan mengecek apakah saldo setelah penarikan masih dalam batas limit yang diperbolehkan. Jika tidak, maka ditampilkan pesan bahwa penarikan melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, terakhir, untuk kelas program, kita membuat objek dari masing-masing jenis rekening dan melakukan berbagai transaksi untuk menguji fungsionalitas sistem. Beberapa contoh transaksi yang dilakukan yakni yang pertama, nasabah dengan rekening tabungan melakukan setoran, penarikan, dan menerima bunga bulanan. Lalu nasabah dengan rekening giro melakukan setoran dan penarikan hingga melebihi saldo awalnya, tetapi dalam batas limit yang diperbolehkan. Bisa dilihat di sini, pertamanya itu membuat penarikan untuk dari rekening tabungan itu dari person Ali, kalau untuk rekening giro itu dari person Budi. Nah, dengan pendekatan ini, sistem dapat mengelola berbagai jenis rekening dengan aturan yang berbeda, memanfaatkan konsep abstraksi dan polimorfisme dalam object oriented programming. Bisa dilihat outputnya. Nih, seperti yang dijelaskan tadi, untuk Ali ini mengambil nilai dari rekening tabungan yang merupakan subkelas dari eh eh iya merupakan subkelas dari rekening kelas tabung kelas rekening tabungan. Lalu untuk Budi itu mengambil dari saldo rekening Giro sehingga yang Ali ini memiliki bunga tambahan, sedangkan yang Budi ini penarikannya bisa sampai limit, bisa minus sampai limit yang ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Nafisa. Dipersilahkan. Baik, untuk studi kasus selanjutnya yaitu aplikasi menggambar. Terdapat kelas shape yang kemudian dapat menggambar ke suatu kanvas. Lalu shape dapat memiliki kategori lanjutan seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar genjang yang mampu menggambar tiap bentuknya masing-masing. Dalam studi kasus ini, kita diminta untuk membuat aplikasi menggambar. Nah, untuk implementasinya yaitu pertama kita membuat pertama kita komen dulu yang nomor 2.
abstrak shape sebagai dasar bagi semua bentuk. Kelas ini memiliki metode abstrak gambar yang akan di-override oleh setiap bentuk turunan untuk menggambar sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya kita buat kelas-kelas turunan dari shape, yaitu segitiga, lingkaran, persegi, persegi, persegi panjang, dan jejer genjang. Masing-masing dari kelas ini akan mengimplementasikan metode gambar yang berfungsi untuk mencetak teks ke layar sesuai dengan bentuk yang sedang digambar. Misalnya jika metode gambar pada segitiga dipanggil, maka akan menggambar segitiga. Sedangkan jika pada lingkaran, maka akan menggambar lingkaran, dan begitu seterusnya. Dalam metode main, kita memanfaatkan konsep polymorphism dengan membuat sebuah array daftar bentuk yang berisi objek-objek dan tipe shape. Meskipun setiap objek dalam array adalah turunan dari shape, kita tetap bisa memanggil metode gambar pada masing-masing objek tanpa harus mengetahui secara eksplisit jenis bentuknya. Untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan perulangan for each yang akan menelusuri setiap elemen dalam daftar bentuk dan memanggil metode gambar pada masing-masing objek. Dengan cara ini, setiap bentuk akan menggambar dirinya sendiri secara otomatis. Nah, output yang dihasilkan sebagai berikut. Output ini menunjukkan bahwa setiap objek berhasil menggambar bentuknya masing-masing melalui metode gambar yang telah di-override di dalam kelas turunannya. Dengan pendekatan ini, kita dapat menambahkan bentuk baru dengan mudah hanya dengan membuat kelas baru yang mewarisi shape dan mengimplementasikan metode gambar. Konsep ini memperlihatkan bagaimana inheritance dan polymorphism dapat digunakan untuk membuat program yang fleksibel, modular, dan mudah diperluas di masa depan. Sekian dari penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.